Imam Bukhari mengatakan, qala haddatsana Ismail, qala haddatsani Malik an Abdullah bin Dinar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ayyuma rajulin qala li akhihi kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, barang siapa atau orang mana aja yang berkata kepada saudaranya yang muslim, saudaranya yang beriman, ya kafir, dia mengatakan wahai orang kafir, saudara dikafirkan. Nih, kita jangan gampang-gampang mengkafirkan orang. Ada sebagian orang yang mengatakan ustadz sunnah ini gampang mengkafirkan, kau fulan kafir. Siapa jemaah? Kita kalau ngomong fulan kafir, kau kafir, kalau dia nggak kafir balik ke kita. Tapi yang disampaikan oleh ustadz ini, oleh para ulama sejak zaman dahulu adalah menyebutkan yang melakukan hal ini kafir, yang berbuat ini kafir. Siapa yang ngomong melakukan itu kafir? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti contohnya, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah berbuat kesyirikan. Bukan berarti orang yang melakukan itu jadi musyrik, tapi perbuatannya itu adalah perbuatan kesyirikan. Dan itu Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan hal itu. Kalau Allah mengatakan kafir, laqad kafara alladzina qalu innallaha thalithu thalatha, maka telah kafir, kata Allah, orang yang mengatakan Allah itu tiga, atau satu oknum dari yang tiga. Siapa yang mengatakan Allah Jalla Jalaluh? Jadi tatkala kita mengatakan kafir, memang kafir. Tapi ada yang perbuatan kafir. Ada yang orang melakukan kafir, tapi bukan berarti dianya jadi kafir dari muslim. Kita bicara muslim ya. Kalau orang-orang yang kafir, orang-orang Nasara, orang-orang Yahudi, orang-orang Buddha, Hindu, mamanya Allah sudah sebutkan tentang kekufuran mereka, dan Allah telah memberikan vonis mereka kafir. Kita nih, kalau sedang menerapkan ayat, maka kita harus paham. Kalau kita bukan sedang mengkafirkan orang, tapi menyampaikan apa yang Allah sampaikan. Faqad ba'a bi ahadu, maka bisa balik kepada salah satunya. Artinya kalau ternyata dia nggak kafir, kau ngomong kafir saudaramu itu, maka kau yang jadi kafir. Maka perlu hati-hati jamaah. Perlu hati-hati. Kita jaga lisan kita, tidak gampang mengkafirkan. Baik, kemudian Imam Bukhari mengatakan, حدثنا سعيد بن داود قال حدثنا مالك قال أن نافعا حدثه أن عبد الله بن عمر أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال للآخر كافر فقد كفر أحدهما إن كان الذي قال له كافرا فقد صدق وإن لم يكن كما قال فقد باء الذي قال له بالكفر. Iya, hati-hati nih kita mengkafirkan orang. Kadang-kala kita membuli orang dengan ucapan-ucapan kafir. Kau itu kafir, kau itu Yahudi, kau itu antek-antek Zionis, kau itu... Iya, hati-hati jemaah. Wallah, hati-hati. Ada sebagian orang yang mengatakan, oh fulan ini Yahudi. Fulan ini memang pengikut Yahudi. Rasul SAW mengatakan, idza qala lil akhar kafir. Bila seorang mengatakan kepada orang lain kafir, maka salah satu di antara keduanya telah kafir. Kalau yang dia katakan itu benar orang ini kafir, selesai. Tapi kalau enggak, kau yang jadi kafir. Maka sekali lagi kita yang hidup di masa kini, di masa yang sangat mudah seorang menulis, ngomong, mencela, memaki, menuduh, maka saatnya kita berhati-hati. Apalagi kalau tuduhan ini adalah tuduhan yang mengeluarkan seseorang dari keimanan. Kalau kau melihat kelakuan dia tidak benar dan perlu dikritisi, kritisi. Karena dari dulu jamaah, para ulama itu saling membetulkan. Jadi kalau ada orang mengatakan, nih orang-orang kok suka menyalahkan. Bukan menyalahkan. Memang kalau ada sesuatu yang salah, Imam Syafi'i mengkritisi Imam Malik,
mengkritisi Abu Hanifah, Imam Ahmad mengkritisi Imam Syafi'i, dan itu sesuatu yang biasa dalam dunia keilmuan. Dan kita jangan sampai melemparkan bensin dalam api. Kau melihat ada perbedaan pendapat, kau lihat mana yang dalilnya lebih kuat. Jangan sampai kita terbawa fanatisme, taklid buta, fanatik buta yang menyebabkan hidup ini jadi sengsara dan kita menjadi seperti katak dalam tempurung yang beranggapan semua kebenaran itu adalah apa yang aku ucapkan. Kau baca, kau pelajarin. Seorang muslim ketika belajar, maka diperintahkan untuk menuntut ilmu. Orang yang belajar dari satu ustadz, kadangkala memang ya seperti itu, dia menganggap semuanya sesat. Yang benar yang dia terima dari ustadz. Kau pelajari, memang orang harus milih ustadz, milih guru, agar ilmunya tidak salah, karena ilmu itu adalah agama. Kalau dia salah pilih guru, akhirnya agamanya jadi rusak. Tapi tetap seorang muslim itu belajar, menuntut ilmu, dan kalau ingin mengkritisi, kritisi. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim mengajarkan kepada kita sebuah adab, sebuah etika. Jangan sampai kita saling mencela, saling memaki. La yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Dan jangan sampai kita juga seperti firman Allah, wailul likulli humazatil lumazah. Celaka, wail bagi orang yang suka mencela, suka memaki. Kerjanya memaki, kerjanya mencela. Yang keluar dari mulutnya adalah sesuatu yang sangat buruk. Alladzi jama'a mala wa 'addada, yang kerja yang cuma ngumpulin harta, ngumpulin fulus. Kerjanya kayak gitu. Maka na'udzubillah min dzalik, kita jangan sampai menjadi orang seperti itu. Kita jaga lisan kita. Innar rajula la yatakallamu bi kalimatin la yulqi laha balan. Ada orang yang mengeluarkan ucapan dari lisannya, dia mengucapkan suatu ucapan dari lisannya yang dia nggak peduli, kayaknya aduh ucapan ini biasalah. Ternyata ucapan itu yahwi biha fi nari jahannam sab'ina kharifan. Dia masuk ke dalam neraka Jahannam selama 70 tahun gara-gara ucapan dia.